Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam pada Jumat malam hari ini. Di tengah aktivitas yang boleh kita lakukan, Tuhan kembali menuntun kita, mengingatkan kita untuk kita bisa sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di tengah aktivitas yang boleh kami lakukan, Tuhan kembali mengingatkan kami, menuntun kami untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab ini mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkehendak atasnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini tertulis dari Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya." Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari di tengah aktivitas selama satu hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa di dunia ini belum pernah menemukan sesuatu yang pasti. Contohnya begini. Anak yang pandai belum pasti masa depannya baik. Anak yang dididik dan dibesarkan dalam iman Kristen belum pasti tetap mempertahankan iman Kristennya. Orang tua yang melakukan pendampingan dan memberi perhatian dengan baik kepada anaknya belum pasti anaknya berhasil. Atau keluarga yang kaya dan serba berkecukupan, terhormat, berpendidikan tinggi, belum pasti keluarganya bahagia. Ungkapan ini sebenarnya mewakili kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini. Karena ketidakpastian itu terkadang kita menemukan banyaknya manusia di sekitar kita yang mempercayai atau meminta pertolongan kepada dukun, peramal, dan lain sebagainya. Dan banyaknya orang yang mengalami kekosongan harapan, krisis cita-cita, putus asa, kehilangan semangat, mengalami stres atau depresi, yang tentunya semua itu menunjuk pada tidak dimilikinya kepastian hidup. Banyak orang yang lebih senang mengambil jalan pintas dengan melakukan manipulasi, korupsi, dan berbagai bentuk kejahatan yang lain. Hal ini tentunya juga disebabkan oleh tidak dimilikinya kepastian hidup. Melihat kenyataan seperti ini, pertanyaan dan pergumulan yang lebih penting adalah, benarkah hidup dan kehidupan ini serba tidak pasti, Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini,
pada ayatnya yang ke-11, penulis surat Ibrani mengingatkan dan mendorong kita untuk sadar dan menyadari bahwa dalam menghadapi kenyataan adanya ketidakpastian kehidupan. Perlu pemikiran, sikap, dan tindakan yang benar, tepat, dan berpadanan kepada Tuhan. Dan itu berawal dari sebuah pengharapan yang pasti yang lahirnya dari dalam diri setiap orang percaya. Pengharapan bukan kepada manusia, melainkan pengharapan kepada Yesus Kristus yang memiliki kehidupan ini. Dengan memiliki pengharapan yang pasti, justru mendorong kita bersikap optimis, aktif, dan kreatif dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga kita tetap percaya dan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kesungguhan dan semangat yang lahir dalam diri menjadikan pengharapan milik yang pasti, dan ini sangat penting supaya kita tidak menjadi lamban, namun tetap sabar, tetap memiliki keteguhan iman, tetap menjadi penurut-penurut Allah, dan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita mau baca, Bapak Ibu Saudara, perikop ini secara keseluruhan, dalam Ibrani diberikan contoh kesungguhan Abraham yang menjadikan pengharapannya suatu milik yang pasti, sehingga Abraham diberkati oleh Tuhan dan memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu keturunan baginya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui perenungan kita malam hari ini, kita kembali diingatkan bahwa memang kehidupan di dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi biarlah pengharapan dan iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu senantiasa pasti. Dengan percaya dan berpengharapan akan membuat kehidupan kita menjadi lebih sabar dan selalu mengupayakan yang terbaik dalam hidup ini. Karena bukan manusia yang bisa memampukan kita untuk melewati ketidakpastian, melainkan Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kita bisa melewati segala ketidakpastian. Karena Dia yang memiliki kuasa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki pengharapan, iman percaya kami terhadap Engkau secara pasti. Ingatkan kami terus Bapa untuk kami benar-benar melakukan firman Tuhan ini, kami terapkan dalam kehidupan kami setiap harinya. Di malam hari ini Bapa, meskipun kami harus mendengarkan sapaan malam ini dari tempat kami masing-masing, kami harus berdoa dari tempat kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya malam hari ini kami boleh dipersatukan untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Bob Tamaela yang hari ini Engkau telah panggil, Engkau telah permuliakan. Berikan kekuatan bagi keluarga, sanak saudara yang ditinggalkan. Kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah, Dia adalah Allah yang memberikan penghiburan yang sejati. Pakai kami Bapa, ketika kami juga boleh memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan mau berikan pemulihan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini juga ada dalam pandemi COVID-19. Tuhan mau pakai para dokter, suster, para medis, relawan, ataupun aparat negara yang boleh memberikan diri mereka untuk sama-sama menyelesaikan
pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Dan ingatkan kami juga Bapa, untuk kami dapat melakukan protokol-protokol kesehatan dengan baik. Dan saat ini, ketika kami akan beristirahat, Tuhan mau jaga dan lindungi kami dalam istirahat malam kami ini. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.